Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara, saya akan menyampaikan materi firman Tuhan yang saya beri tema pesan dari surga dan pesan dari neraka. Kita akan dengar apa saja pesan-pesannya untuk kita. Tentu kita ambil dari kitab suci di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kisah ini sampai sekarang masih menjadi kontroversi, yaitu apakah kisah ini merupakan perumpamaan Yesua atau sebuah kisah nyata yang pernah Yesua sampaikan kepada orang Farisi. Terlepas dari cerita ini apakah merupakan perumpamaan Yesua atau kenyataan, kita lihat makna di dalamnya. Karena kalau kita mau memperhatikan dan kita mau meresapi dalam-dalam, maka ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Saya akan ceritakan terlebih dahulu, saudara. Walaupun mungkin sekilas kita semua sudah mengerti, tapi saya akan cerita kembali. Di sana diceritakan adanya orang kaya yang selalu memakai jubah ungu dan kain halus. Tiap hari pekerjaannya hanya pesta pora bersama dengan teman-temannya, dan di situ ada seorang yang bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, dia bahkan ingin meminta makanan dari remah-remah meja orang kaya itu. Tapi justru orang miskin ini yang bernama Lazarus, dia selalu kalah bersaing dengan anjing, saudara. Karena anjingnya itu menjilat boroknya dan tentu saja makan makanan remah yang ada di dalam meja tuannya, bahkan yang sudah jatuh. Nah, sekali waktu orang kaya ini mati dan orang miskin ini pun mati. Tetapi pada saat mati mereka memasuki alam yang berbeda. Yang satunya di neraka, yang satunya di surga. Dan rupa-rupanya orang kaya ini berada di neraka. Dia menghadapi api yang kekal. Sekali lagi, api yang kekal. Kalau saya berkata kekal menurut kitab suci, itu tidak bisa dibatasi oleh waktu. Artinya 1 triliun tahun pun akan lebih. Namanya kekal itu tidak ada batas waktu. Dan orang miskin ini, Lazarus, ternyata dia berada di pangkuan Bapak Abraham. Sehingga orang kaya ini, dia berkata, Bapak Abraham, tolong beri saya air setetes saja untuk menyejukkan lidahku, agar aku tidak merasa sakit di dalam api neraka ini. Tapi Bapak Abraham tidak bisa mengatakan bahwa neraka dan surga itu ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Ya sudah, kalau begitu saya minta tolong sampaikan kepada 5 saudaraku yang masih hidup di dalam dunia. Tolong supaya mereka dikasih tahu agar supaya mereka bisa tidak masuk ke tempat ini.
Tapi Bapak Abraham mengatakan ada pada mereka kitab Musa dan para nabi. Kalau seandainya ada orang yang hidup kembali, itu tidak akan bisa dipercaya. Karena dia juga tidak percaya akan kitab Musa dan para nabi. Jadi tidak bisa. Kira-kira ceritanya sampai di situ, saudara. Tapi mengandung makna pelajaran yang sangat banyak yang saya akan bagikan kepada saudara agar kita tidak mengalami peristiwa seperti orang kaya ini. Dalam cerita ini, bukan orang kaya itu pasti masuk neraka, bukan itu saudara. Tetapi perbuatan orang kaya itu, kita nanti akan mendengarnya. Yang pertama kali yang harus kita ketahui adalah kehidupan kita di dalam dunia ini itu hanya sementara. Hanya sekilas saja. Kita harus mempersiapkan kematian sama seperti kita mempersiapkan kelahiran bayi. Kalau ada orang yang hamil, kemudian di USG, kalau sekarang kan bisa ngerti saudara. Kalau dulu kan belum. Tapi mereka sudah siap-siap. Anaknya laki, siapkan pakaian laki, mainan anak laki. Kalau anaknya itu ternyata perempuan, mereka persiapkan pakaian perempuan dan mainan perempuan. Tetapi jarang sekali kita mempersiapkan hari kematian kita. Mungkin yang masih muda akan berkata, umurku masih jauh. Jangan bilang begitu saudara. Karena bayi juga bisa mati. Anak-anak juga bisa mati. Kalau kita kecelakaan juga bisa mati. Jadi manusia itu rentan dengan kematian. Kehidupan kelak ditentukan oleh masa kini. Artinya, saudara ada di dalam neraka dan ada di dalam sorga, itu ditentukan saat kita berada di dalam dunia ini. Kita salah melangkah, maka akibatnya akan fatal. Jangan menganggap remeh tentang kehidupan masa depan. Karena kita akan masuk dunia yang kekal, yang tanpa batas. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Mari kita perhatikan saudara. Jangan terlalu meremehkan dengan kehidupan masa depan. Kehidupan setelah kematian. Itu adalah kehidupan yang kekal. Saya tidak ingin jemaat Aleph Tau mengalami seperti orang kaya ini. Tapi saya ingin agar kita semua saat terjadi rapture bukan saja kita terangkat, tetapi kita disukakan di Shamayim. Itu kerinduan saya saudara. Jadi ayo kita mulai persiapkan, kita benahi hidup kita, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini bukan seperti apa kata orang, hanya beragama. Iman kita bukan agama saudara. Iman kita adalah pengalaman hidup bersama dengan Yesua, yang kelak menjadi pintu masuk ke dalam kerajaan Shamayim. Oleh sebab itu, melalui materi pada pagi ini, kita akan tahu betapa pentingnya kehidupan di dalam dunia sekarang ini dengan membenahi hidup kita. Nah, sekarang saudara, kita akan melihat hal yang pertama.
Apa yang ada di dunia ini bisa saja terbalik. Saya akan bacakan ayat 19 sampai 21. Dan ada seorang yang kaya, dia selalu mengenakan jubah ungu dan kain linen indah, sambil bersenang-senang setiap hari dengan nikmatnya. Dan ada seorang yang miskin bernama Lazarus, yang selalu berbaring dekat pintu rumahnya dengan dipenuhi borok. Dan selagi harap agar dikenyangkan dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu, sebaliknya malah anjing-anjing sambil menghampiri mereka menjilati boroknya. Saudara, kita melihat bahwa apa yang ada di dalam dunia ini bisa saja terbalik. Orang kaya ini dihormati, tetapi di dunia orang kaya ini dipuji-puji sebagai orang baik. Namanya disanjung, sanjung, dan bahkan dipuja, dirempai dengan minyak-minyak wangi, serba indah, dan macam-macam. Tetapi ternyata saat meninggal dunia kondisinya terbalik. Orang kaya ini berada di dalam neraka, sementara Lazarus ada di dalam surga. Saya berikan ilustrasi di situ, saudara. Seorang perempuan yang sedang mengendarai mobil, dia merasakan udara yang panas karena tidak memakai AC. Seperti dulu saat saya punya mobil kecil, AC-nya ngadat. Sekalipun kacanya dibuka, tetapi tetap masih panas. Nah, apalagi kalau ada di dalam neraka, pasti kita akan merasakan panas yang luar biasa. Tidak usah jauh-jauh, kita masuk saja ke dalam mobil pada siang hari, duduk aja di situ. Nggak usah pasang AC, dan rasakan panasnya udara di dalam mobil. Pasti kita akan membayangkan betapa mengerikannya di dalam neraka. Sedangkan di neraka, itu suasananya panas, dan panasnya pasti melebihi suasana yang ada di dalam mobil. Yang kedua yang bisa kita lihat, kalau yang pertama tadi, apa yang ada di dalam dunia bisa saja terbalik. Kita mungkin menganggap saya pasti masuk surga, tapi kenyataannya kita ketinggalan karena kita tidak sungguh-sungguh. Dan yang kedua, penyesalan yang selalu datang terlambat. Api neraka itu betul-betul ada, saudara. Di ayat 23 sampai 24, dan di alam maut ketika mengangkat matanya sementara dalam siksaan, dari jauh dia melihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dan sambil berteriak dia berkata, "Ya Bapak Abraham, berilah aku kemurahan dan suruhlah Lazarus agar dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Saudara perhatikan bahwa orang kaya itu betul-betul menderita. Ini pesan yang kedua. Pesan yang kedua adalah agar jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Karena kalau sudah kita mati, sudah tidak ada lagi yang bisa kita perbaiki. Kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dalam dunia. Firman Tuhan katakan manusia ditetapkan hanya untuk
mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Saudara yang terkasih, kalau sampai penyesalan ini datang kepada kita, kita sudah ada di dalam neraka, percuma. Saudara minta ampun juga tidak ada artinya. Ada orang yang berdoa di dalam dunia untuk orang-orang yang sudah mati, juga percuma, tidak ada artinya. Nah, saudara yang terkasih, kalau firman Tuhan mempromosikan surga, neraka juga mempromosikan. Tanggal 3 Mei yang lalu ada konser yang dinyanyikan oleh Lady Gaga dan krunya. Konser ini gratis, saudara. Coba saudara bisa bayangkan, pasti akan sangat mahal. Siapa yang membiayai konser ini? Karena ini konser besar, untuk sewa sound system saja saudara bisa bayangkan betapa mahalnya. Tetapi dilakukan secara gratis. Dan mencapai jumlah pengunjung terbanyak sepanjang sejarah Lady Gaga melakukan konser, yaitu dihadiri oleh 2,5 juta orang. Saudara tahu bahwa Copacabana, khususnya di Brasil, rupa-rupanya dihadiri itu didominasi oleh anak-anak muda. Seperti kita ketahui bahwa Brasil itu kekristenannya cukup lumayan, banyak sekali, saudara. Juga Katolik sangat banyak sekali. Tetapi dia tertarik dengan konsernya Lady Gaga, yaitu tepatnya di Copacabana di Brasil. Tapi saudara yang terkasih, konser itu bukan konser biasa, tapi ternyata konser itu adalah sebuah ritual. Ritual untuk menghujat Yesua. Dan kita melihat bahwa anak-anak muda yang masih punya potensi, mereka harus meletakkan iman mereka. Jadi sekali jaring, dapatnya banyak, saudara. Itulah setan. Saya ingin agar supaya jemaat Aleph Tau menjadi jemaat yang tidak mudah untuk tertarik dengan pertunjukan-pertunjukan datangnya dari luar. Karena kita tahu bahwa pertunjukan-pertunjukan itu akan menyeret banyak anak muda. Sekarang kita melihat banyak sekali kode-kode tangan yang sebetulnya itu adalah kode dari alam lain. Artinya dari Satanic Church. Kalau saudara melihat di TikTok atau di tempat-tempat yang lain, platform yang lain, banyak sekali anak-anak muda yang ikut-ikutan menggunakan kode-kode tangan yang sebetulnya itu adalah kode-kode dari gereja setan. Kita harus waspada, saudara. Saat ini kita berada di dalam masa yang sangat genting. Masa di mana setan sedang mempromosikan keadaan yang ada.
Ada sebuah cerita yang cukup menarik yang pernah saya baca di satu artikel, yaitu tentang anak muda yang suka berpesta pora, hidupnya hura-hura, senangnya hal-hal yang duniawi. Saya tidak perlu sebut, saudara pasti tahu. Ketika dikasih tahu oleh penginjilnya, dikasih tahu oleh seorang penginjil, dia berkata, "Oh, saya masih muda, saya tidak mungkin mati sekarang. Kalau urusan agama itu urusan nanti. Kalau sekarang tidak usah bicara agama. Sekarang kita bersenang-senang, mumpung masih muda. Kapan lagi? Kalau sudah tua tidak bisa bersenang-senang. Jadi saatnya bersenang-senang itu sekarang." Saudara yang terkasih, anak muda ini pada suatu hari dia mendapatkan sebuah mimpi. Mimpinya adalah dia masuk ke dalam neraka, pintu gerbang neraka. Dia didatangi oleh malaikat maut yang berjubah hitam. Dia ketakutan luar biasa. Pada saat malaikat itu datang, dia membawa rohnya dan membawanya ke pintu gerbang neraka. Dia ketakutan luar biasa. Tapi pada waktu pintu gerbang neraka itu dibuka, di dalamnya ternyata berisi orang-orang yang pakai bikini, orang-orang yang seksi, dan di sana hampir katakanlah tidak ada hukum sama sekali. Orang bebas bersenang-senang, orang bebas bersukacita. Dan pemuda ini berkata, "Oh, ternyata neraka itu sangat mengenakkan. Kalau di surga isinya hanya pujian, ibadah, sementara di neraka sesuai dengan hati saya. Saya mau masuk neraka." Begitu selesai, dia katakan, "Saya lebih suka masuk neraka." Tapi di dalam cerita tersebut saya baca terus, pemuda ini mati, saudara. Betul-betul mati. Dan pada waktu mati dihampiri oleh malaikat maut. Dan saat dihampiri malaikat maut, dia dibawa ke pintu gerbang neraka. Dan waktu pintu gerbang dibuka, ternyata isinya bukan perempuan-perempuan yang pakai bikini, tetapi isinya api neraka yang menjilat-jilat. Pemuda ini ketakutan luar biasa dan dia bertanya kepada malaikat maut, "Kenapa keadaan neraka kok seperti ini? Sedangkan apa yang saya lihat itu berbeda sekali." Malaikat maut itu berkata, "Saat kamu mendapatkan mimpi itu adalah masa bulan promosi. Jadi sekarang sudah tidak ada promosi neraka. Dan kamu ketipu. Neraka itu sebetulnya diciptakan oleh Tuhan untuk saya," katanya. "Tapi saya nggak mau sendirian, enak aja. Aku mau balas dendam dengan Tuhan. Ciptaan yang paling sempurna adalah manusia. Kamu masih muda, masih punya potensi. Kamu mengikuti dan tertarik oleh bulan promosi kami. Dan kamu sekarang berada bersama dengan kami." Saudara, cerita itu berhenti sampai di situ.
tapi kita bisa ambil kesimpulan di dalamnya. Di Kehilat kita mendengar promosi tentang surga. Tetapi di luaran sana ada promosi neraka. Kalau kita melihat di dalam caption gambar ini sangat memprihatinkan, saudara. Anak-anak muda yang seharusnya punya potensi dan dipergunakan untuk Tuhan, tapi ternyata dia ikut kejaring dengan jumlah 2,5 juta. Itu berarti sekali serok dapat banyak. Bagaimana dengan kita? Sekarang kita melihat pesan yang lain yang berasal dari neraka, yaitu seruan untuk bertobat. Di ayat 26 dikatakan, dan di samping semua hal itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang besar, sehingga mereka yang ingin menyeberang ke sini kepada kamu tidak mampu, dan mereka yang dari sana pun tidak dapat menyeberang kepada kami. Di situ diindikasikan bahwa antara surga dan neraka itu ada jurang yang tidak mungkin terseberangi. Dan kita melihat seruan untuk bertobat itu adalah saat Bapak Abraham juga mengatakan, serta orang kaya itu juga mengatakan, di rumah saudaraku masih ada 5 orang lagi. Itu seruan, saudara, himbauan. Itu pesan supaya dipertobatkan. Sekarang kita melihat bahwa di dalam dunia kekristenan ada suatu kesalahan besar yang saya berani menyuarakan berulang-ulang kali, bahwa mereka menyembah apa yang bernama si A itu adalah merupakan sesembahannya suku Quraisy zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Saudara boleh cari itu di Google. Sekarang kan dunia internet kan begitu mudah. Tapi orang Kristen mengatakan bahwa itu sudah merupakan generic name. Coba saudara pikir, kalau saya punya gelas isinya racun, kemudian etiket gelas itu saya ubah madu yang menyehatkan. Sekarang saudara minum, apakah betul-betul itu madu yang menyehatkan? Tidak, saudara. Saudara pasti akan mati. Artinya apa? Eksistensi racun itu tidak pernah bisa berubah. Saudara mau ngomong apapun, saya ingatkan khususnya bagi yang ikut streaming. Karena yang ikutin streaming saya bukan cuman pengagung Bapak Yahweh, tetapi juga orang-orang Kristen. Mungkin juga pendeta-pendeta. Saya beritahu, mumpung masih ada kesempatan, kalau engkau sudah pernah mendengar nama Yahweh, itulah nama Tuhan kita, Tuhannya orang Israel, Tuhan yang disembah oleh Mose, oleh Yisak, oleh Abraham. Tidak ada Tuhan yang bernama sesembahannya suku Quraisy di zaman jahiliyah. Tidak pernah ada. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa itu sudah berubah,
mau engkau ubah seperti apapun, eksistensi racun tidak akan pernah bisa berubah. Tidak mungkin sesembahannya suku Quraisy lalu kita adopsi, kita perkosa menjadi Tuhan pencipta. Itu jahat sekali. Kalau engkau adalah pendeta, saya katakan engkau jahat di mata Tuhan. Saya bersyukur jemaat di tempat ini sudah tidak tertarik dengan sesembahan lain. Kita harus sadar bahwa nama diubah seperti apapun, tetap eksistensinya tidak pernah berubah. Dan mulai kita membenahi hidup kita di dalam dunia ini. Itu pesan dari neraka. Karena orang kaya itu berkata, mereka punya 5 saudara yang kelakuannya sama seperti dia. Saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa hidup kita itu tidak lama. Yesua hampir datang. Sekali lagi, poin kita itu hanya sampai Yesua datang. Setelah Yesua datang, selesai. Karena di dunia ini tidak ada Roh Kudus. Sekarang ada Roh Kudus saja, saudara tidak mau menerima. Ya, khususnya para pendeta. Kalian bertanggung jawab atas jemaat yang digembalakannya. Itu sebabnya tahun 2000 saya memberanikan diri untuk memanggil nama Yahweh. Sekalipun di seluruh Indonesia belum ada satu gereja pun yang panggil nama Yahweh secara terang-terangan. Saya menyadari bahwa Tuhannya Israel itulah Tuhan yang maha kuat, yang tidak bisa digantikan namanya dengan cara apapun. Oleh karena itu, sekali lagi, ini himbauan, pesan dari neraka, agar engkau betul-betul menerima Yahweh dan betul-betul membenahi kehidupan. Menerima Bapa Yahweh tetapi tidak membenahi kehidupan juga tidak bisa selamat. Karena membenahi kehidupan itu cerminan dari rasa syukur kita karena kita sudah diselamatkan olehnya. Kita lanjut, yaitu yang berikutnya, seruan untuk bersaksi. Ayat 28, sebab aku mempunyai 5 saudara, sehingga dia dapat bersaksi kepada mereka, agar mereka tidak masuk ke dalam tempat siksaan ini juga. Saudara, pesan ini sangat penting untuk kita perhatikan. Sekarang kita berkata di dalam hati masing-masing, sudah berapa jiwa yang aku menangkan? Saya menjadi orang percaya Bapa Yahweh sudah berapa tahun? Berapa jiwa yang sudah dimenangkan? Saya kasih tahu saudara. Saudara sekarang perlu bersaksi, perlu memberitakan nama Yahweh kepada semua orang. Paling tidak teman-teman saudara. Caranya kalau saudara berkata, saya sulit untuk menginjil, enggak apa-apa. Bagikan link video saya. Link video Aleph Tau itu sudah cukup memenuhi kehidupan kita di dalam beriman kepada Bapa Yahweh. Biar mereka sendiri yang akan mendengarkannya. Lah kalau mereka enggak mau bagaimana Pak? Ya sudah,
Kalau mereka tidak mau, berarti kan anugerah itu terlepas. Yang penting kita bersaksi. Ada banyak orang yang WA ke saya, sampai hari ini dia sempat bertanya, nama Yahweh itu kan untuk Israel, untuk Indonesia itu bukan Yahweh katanya. Ini kan parah saudara, pola berpikirnya parah sekali. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya beritahu seruan untuk bersaksi, bersaksilah agar supaya memberitakan nama Yahweh dengan sungguh-sungguh. Sekarang di ayat 28 yang sama, itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa orang kaya itu mulai mengingat keluarga yang belum diselamatkan. Mereka baru ingat keluarga ketika berada dalam penderitaan. Dan saat bersukacita setiap hari, mereka enggak ingat tentang hari kematian mereka. Tapi mulai saya ingin saudara yang pasif, sekali lagi saya katakan saudara yang pasif, segera beritahukan kepada teman-temanmu. Minimal sekali lagi bagikan link video saya. Biar nanti mereka mendengar khotbah saya. Kan banyak sekali saudara link-link tentang keselamatan, seperti misalnya ada materi yang berjudul Yahweh gagal menyelamatkan manusia. Saya katakan gagal menyelamatkan manusia kalau yang menyelamatkan bukan Bapa Yahweh. Karena Yesua itu adalah Yahweh sendiri. Saya bersyukur jemaat Aleph Tau itu sudah hafal bahwa Yahweh itu maha kuasa, dan dengan kemahakuasaannya dia bisa menjadi banyak hal, tidak cuma 3. Mau 1.000.000 fenomena juga bisa. Wong namanya maha kuasa. Tetapi apakah berarti ada 1.000.000 pribadi? Ya tidak, saudara. Saya berulang kali menyampaikan seperti ini agar saudara hafal bahwa keselamatan itu tidak ada nama lain kecuali nama Yahweh. Lah kalau Yesua bagaimana Pak? Yesua itu adalah Yahweh sendiri. Makanya Yesua dengan Yahweh itu punya angka gematria yang sama. Bukan Yahsua, bukan Yehosua, bukan Yahusa, apalagi Hashem dan Adonai. Itu bukan merujuk kepada Yesua yang sama dengan Yahweh. Manusia boleh merekayasa, tapi hukum tetap hukum. Sama seperti paspor saudara. Kalau misalkan nama saudara, katakanlah yang kata I jadi Y, itu aja bermasalah. N-nya 1, ada N-nya 2, bermasalah. Kok kita dengan mudahnya mengubah nama Yahweh menjadi sesembahannya suku Quraisy? Ini sangat lucu saudara. Dan Bapak Yahweh pasti akan tercabik-cabik hatinya. Karena Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang maha cemburu. Jadi ayo ingat keluarga saudara yang belum diselamatkan, beritakan keselamatan kepada mereka agar supaya mereka tidak terlambat
Ini artinya saudara perlu membawa jiwa. Dulu saya pernah ikut sekolah minggu, saudara. Itu guru sekolah minggu saya berkata begini, coba anak-anak bawa teman-temanmu ya, kalau dapat teman nanti dikasih bintang 1. Kumpulkan bintang-bintangnya supaya banyak. Itu anak-anak punya semangat yang luar biasa untuk cari jiwa, saudara. Tapi kita yang sudah dewasa menjalani hidup ini tanpa kita memberitakan nama Yahweh, tanpa kita mengingat keluarga kita yang belum diselamatkan. Mereka harus tahu ini agar supaya jangan terlambat. Kalau saya pernah menyampaikan nama Yahweh, dia berkata, wis podo wae. Nah, ini podo ya, coba ikut saya. Panggil nama Yahweh, kan podo. Tapi faktanya tidak mau. Itu ya ora podo, saudara. Enggak sama. Orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, juga mendapat kehormatan di mana-mana. Ini saya menyimpulkan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau orang kaya kan senangnya disanjung, betul gak saudara? Oh coba berani gak nyanjung, saudara kan dimaki-maki. Itu orang kaya itu begitu modelnya. Dia minta disanjung, dia minta dimuliakan. Kalau ada yang ngomongin dia, orang kaya ini kadang kalau gak suka dia panggilkan preman. Seperti itu, saudara. Itu orang kaya yang tidak baik tentu saja. Sekarang kita melihat agar supaya ketika kita dipuji, wah kamu hebat ya, kamu cantik ya, kamu ganteng ya, kamu pinter ya, kita harus mengatakan haleluya, puji Bapa Yahweh. Jangan saat dipuji ada yang salah jawabnya. Kamu pinter deh. Ah enggak pinter. Ya sudah, kamu goblok deh. Sekarang dibalik kayak gitu. Coba saudara. Kan dia kamu sendiri yang minta dipanggil tidak dianggap pinter. Tapi kalau dipanggil goblok marah. Ini kita main logika saja. Seharusnya kalau bilang, kamu pinter ya, ya puji Bapa Yahweh. Semua kepandaian untuk kemuliaan namanya, untuk hormat dan puji syukur kepadanya, itu baru benar, saudara. Artinya kepandaian itu dikembalikan kepada pemiliknya. Orang kalau sudah nggak punya ingatan yang baik, itu sengsaranya luar biasa loh. Saya punya teman, saudara, saya nggak perlu sebut, dia kena stroke bareng sama saya, bahkan lebih dulu. Itu untuk ngomong masih susah, untuk berpikir juga nggak bisa, cuma ngatang-ngatang di kamar tok. Sementara saya sudah bisa naik motor, saya bisa naik mobil, karena semua itu kemurahan Bapa Yahweh dan doa-doa saudara. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk Bapa Yahweh. Di dalam doa saya katakan, kalau saya sudah tidak bisa berpikir Tuhan, percuma saya melayani. Lebih baik kamu panggil saja. Daripada saya mempermalukan engkau. Bayangkan saudara, orang kalau kena stroke itu ada yang cuma bisa ngiler tok. Kalau jalan juga kayak gini.
Sengsara sekali. Kita belajar untuk segala sesuatu dikembalikan lagi untuk Tuhan. Baik tenaga, pikiran, dana, dan waktu berikan untuk Tuhan. Bukan berarti saya ngomong begini, saudara tidak boleh bekerja. Bukan itu maksudnya. Karena firman Tuhan juga mengatakan, kalau tidak bekerja, janganlah makan. Bekerja boleh. Tapi bukan berarti bekerja, terus bekerja, sampai lupa ibadah. Makanya saya katakan, jikalau 1 minggu, saudara tidak ibadah, dan hatimu tetap tenang, engkau sedang bermasalah dengan Tuhan. Hatimu sedang cacat. Justru kalau ibadah itu, kita bisa kumpul dengan saudara seiman, saling menguatkan, saling memberikan support. Jangan kumpul ngajak tukaran, saudara. Ngumpul ngajak berantem, ya percuma kayak gitu. Jangan seperti orang kaya ini. Dia mencuri kemuliaan Tuhan dan egois. Sekarang kita lihat pesan dari Samayim. Dikatakan mereka mempunyai kitab Mose dan para nabi. Kitab Mose dan para nabi itu apa, saudara? Halo? Tanah. Ya. Dalam cerita itu, apakah Bapak Abraham mengatakan, coba kamu baca Rasul Paulus itu, surat-suratnya? Enggak. Surat-surat Rasul Paulus belum keluar, belum lahir. Tapi yang Bapak Abraham katakan, ada pada mereka kitab Musa dan para nabi. Itu adalah Torah, yaitu Neviim dan Ketuvim. Itu Tanak itu kan itu, saudara. Kitab Torah, Neviim, Ketuvim. Di ayat 29. Ya. Ayat 29 saya katakan, Abraham menjawab kepadanya, mereka mempunyai kitab Musa dan para nabi, biarlah mereka mendengarnya. Tidak dikatakan ada pada mereka kitab Musa, para nabi, dan para rasul, tidak. Yesua juga tidak pernah menghapus Torah. Pengajaran dari luar itu betul-betul menyesatkan kita, yang mengatakan anti Torah. Sedangkan kita tahu bahwa Paulus itu sebabnya dia juga mendukung Torah. Siapa bilang Paulus itu anti Torah? Saya bacakan, kita keluar sedikit bukti bahwa Paulus itu tidak anti Torah. Di dalam Romiim atau Roma pasal 3 ayat 31. Dengan demikian, apakah kami meniadakan Torah melalui imam? Tidaklah mungkin. Sebaliknya, kami meneguhkan Torah. Perhatikan, ini yang ngomong Paulus, saudara. Dan Paulus sendiri yang berbicara untuk kita. Romiim 7 ayat 12 dikatakan, demikianlah sesungguhnya Torah itu kudus, dan perintah pun kudus dan adil dan baik. Jelas sekali. Romiim 7 ayat 16. Dan jika apa yang kau ingini tidak aku lakukan, maka aku setuju dengan Torah
bahwa hal itu baik. Ini yang ngomong Paulus loh saudara. Kemudian di dalam 1 Timotius 1 ayat 8. Dan kita sudah tahu bahwa Torah itu baik apabila seseorang mempergunakannya secara tepat. Torah itu tidak pernah dihilangkan baik oleh Yesua maupun oleh Paulus. Tetapi orang-orang Kristen dengan mudahnya mengatakan Torah tidak berlaku. Mana ayatnya? Kadangkala kita itu keluar jalur yang bukan dari kitab suci kita percayai. Mungkin saudara akan bertanya, loh itu Paulus kok pernah ngomong katanya Torah itu tidak perlu. Saya kasih tahu saudara, khususnya untuk orang-orang yang mengikuti streaming. Paulus mengatakan seperti itu tujuannya adalah untuk menginjil kepada bangsa-bangsa. Yang penting selamat, terima Yesua dulu. Sayangnya Paulus mengatakan abaikan Torah. Torah itu enggak perlu. Dan itu yang disitir oleh teolog Kristen. Akibatnya, kalau kita mau baca, Paulus itu pernah disidang oleh murid-murid dengan mengatakan kamu tunduk pada Torah atau tidak. Dan akhirnya Paulus menyatakan aku tunduk kepada Torah. Tapi ucapan-ucapan yang sudah tertulis keburu disitir oleh orang-orang Kristen. Sehingga orang Kristen banyak yang anti Torah. Kita perlu menerima Torah sebiktaf, sehingga gaya hidup Yesua sebagai Torah Chaim. Saya katakan, bagaimana untuk menjalani Torah? Gampang. Ikuti gaya hidupnya Yesua. Itu Torah Chaim. Kita tidak perlu mengorbankan domba karena Yesua sebagai korbannya. Kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan kita punya hukum yang mutlak tidak pernah diubah-ubah, yaitu tanah. Saudara, ingatlah bahwa engkau telah menerima hal-hal yang baik di dalam hidupmu. Itu ucapan Bapak Abraham, saudara, kepada orang kaya itu. Artinya, sebaik apapun jika menolak nama Bapa Yahweh, itu seperti kain kotor adanya. Di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, namun kami semua menjadi seperti orang yang najis, dan semua kebenaran kami seperti kain najis, dan kami semua layu seperti daun, dan kejahatan kami seperti angin mengembus kami. Jadi kita mengaku orang baik di hadapan Tuhan, Tuhan bilang kamu itu kain kotor. Kamu keturunan dari Adam si pemberontak. Tanpa melalui darah Yesua sulit kita diselamatkan. Kita bersyukur dengan darah Yesua kita mendapatkan keselamatan. Makanya saya katakan perhatikan pesan dari neraka dan pesan dari sorga. Kalau saudara perhatikan cerita ini, orang kaya itu tidak pernah bisa pindah ke surga, tidak pernah pindah ke Samayim.
Dan saya katakan tidak ada teori purgatori atau api penyucian. Karena kepercayaan di Katolik mengatakan semua orang itu harus masuk neraka. Tujuannya apa? Dibakar dulu sesuai dengan dosa-dosa kita. Nanti kalau sudah dibakar, sudah waktunya dipindah. Apalagi kalau ada orang yang mendoakan. Mana ada? Kitab suci kita tidak pernah mengatakan seperti itu. Orang yang sudah masuk neraka ya sudah selamanya di dalam neraka. Jadi tidak ada teori purgatori atau api penyucian. Untuk menyucikan dosa itu hanya pakai darah Yesua. Karena darah Yesua adalah darah orang tak bersalah. Di dalam diri Yesua, tangannya tidak pernah berlumuran darah orang lain. Karena Yesua juga anti perang. Yesua tidak pernah memerangi ahli Taurat dan orang Farisi dengan senjata fisik, tidak. Jadi tangannya Yesua itu murni, tidak ada darah di dalam tangan. Nabi-nabi semua berlumuran darah, tapi Yesua tidak. Darah Yesua Hamasyah itu menyelamatkan kita. Sekarang kita melihat kondisi di neraka. Ternyata semua memori penyesalan terjadi pada setiap orang yang masuk neraka. Saudara baca ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, saudara. Dan sambil berteriak, dia berkata, "Ya Bapa Abraham, berilah aku kemurahan dan suruhlah Lazarus agar dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Artinya apa? Ada teringat, nyesel aku. Kenapa aku harus masuk neraka? Sekali lagi, orang yang sudah mati tidak bisa didoakan. Di dalam iman kita tidak ada berdoa untuk orang mati. Jangan main-main dengan tawaran keselamatan. Itu justru saya tulis teriakan-teriakan orang. Aduh Tuhan, ampuni saya. Anakku jangan sampai ke sini. Neraka benar-benar ada. Saat engkau di dalam kehilat, di mana anakmu? Pernahkah kamu berdoa untuknya? Paling tidak ditangisi dalam doa agar supaya seluruh keluarga saudara itu selamat. Tuhan, beri aku kesempatan hidup satu kali lagi, aku akan berani memberitakan kebenaran. Wes telat. Selama di dalam dunia ini tidak mau memberitakan kebenaran. Begitu sudah mati, mau memberitakan kebenaran. Memberitakan bagaimana, orang tubuhnya saja sudah dikubur kok. Enggak bisa lagi, saudara. Mengapa dulu aku ikut-ikutan teman? Mana sekarang temanku itu? Aduh Tuhan, tolonglah aku. Banyak kali kita ikut-ikutan teman kita. Pada waktu di neraka, mereka tidak kenal lagi temannya ada di mana. Dicari juga enggak ketemu. Masing-masing kelojotan sendiri-sendiri. Ingat saudara, kita bukan beragama. Inilah akibatnya tidak sungguh-sungguh beribadah atau malas. Saya ingatkan sekali lagi, walaupun ada pendeta yang mengatakan ibadah yang benar itu di rumah, itu sebetulnya adalah
ide dari kuasa kegelapan. Lah itu zaman Kisah Para Rasul kan tidak ada kehilat. Betul, karena itu masa aniaya. Masa aniaya harus mulai bergerilya. Sekarang kita tidak dalam masa aniaya. Kita harus ibadah berkumpul bersama seperti ini. Tujuannya adalah kita mendapatkan firman yang sama dalam sekali. Tidak bingung. Coba kalau ibadahnya di rumah-rumah. Sekarang aja ada internet, ada YouTube, ada streaming. Coba kalau nggak ada, mana bisa? Bahkan ada yang menggunakan sidur karena keluarga tidak bisa ibadah sendiri. Harus dituntun pakai buku. Saya katakan, kalau misalnya kita berteriak dan mengatakan mulai besok tidak kehilat-kehilatan, tidak gereja-gerejaan lagi, semua ibadah di rumah masing-masing. Sing seneng sapa saudara? Ya kuasa kegelapan, si setan itu. Karena rencananya berhasil. Betapa bodohnya aku, demi cinta aku rela tinggalkan Bapa Yahweh. Katanya. Ya bodoh kan, hanya demi cinta kok tinggalkan Bapa Yahweh. Keselamatan kok dilepas. Kan bodoh sekali saudara. Kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan, malah keselamatan dilepas. Sekarang kita melihat suasana di sorga atau di Samayim. Kondisi di sorga. Ini menurut saya saudara dan menurut kitab suci. Yaitu diberi tubuh kemuliaan. Di sorga tidak ada kawin-mengawin. Ya, harus ingat itu. Di sorga tidak ada kawin-mengawin. Saya bacakan ayatnya. Matius 22 ayat 30. Sebab pada waktu kebangkitan mereka tidak kawin maupun dikawini, tetapi menjadi seperti malaikat-malaikat Elohim di sorga. Loh, bayangkan saudara, nggak ada kawin-mengawin di sana. Ya, ada sorga yang katanya dapat 72 bidadari, terus sing wedok dapat apa? Sorganya orang percaya itu isinya seperti malaikat. Kita bisa pergi kemana tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalnya saja, sekarang saya pakai tubuh kemuliaan. Saya bilang saya mau ke Amerika, maka dalam 1 detik saya sudah ke Amerika. Sudah ada di sana. Karena pakai tubuh kemuliaan. Tapi kalau tubuh fisik harus di bandara dulu, nunggu lama, nanti transitnya berapa lama, kesuwen saudara. Tapi dengan tubuh kemuliaan hanya sekali ngucap terjadi. Ya. Dan tidak ingat keluarga lagi. Ini saya kasih tahu saudara, keadaan di sorga, engkau tidak ingat istrimu, tidak ingat anakmu, tidak ingat. Kenapa bisa seperti itu? Jika ingat pasti akan kedukaan, ada kedukaan. Padahal di sorga hanya ada sukacita. Misalnya anak saudara masuk neraka, saudara sedih atau tidak? Sedih. Karena apa? Di sorga itu tidak ada, nggak lagi kowe anakku ya. Lalu di sorga masih ada anak kecil bayi gitu, nggak ada. Mereka nggak butuh pertumbuhan karena semuanya itu berlalu. Di dalam Gilyahna 21 ayat 4 atau kitab Wahyu dikatakan,
Dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Bahkan rasa sakit tidak akan ada lagi. Karena hal-hal yang pertama itu telah berlalu. Jadi kalau saudara sakit kanker, di sana ada sakit kanker enggak? Enggak ada. Lawang tubuhnya baru kok. Saudara yang sakit budek misalnya, ya, nanti di sana akan berubah, saudara. Yang bisu pun berubah di sana, ganti semua tubuh kemuliaan. Amin. Kita bersyukur loh, kita punya tubuh kemuliaan. Jangan saudara pikir orang yang mati tua, nanti di sana tua. Oh no, diganti. Kira-kira seumur Yesua, umur 33, 34 gitu, kira-kira segitu, saudara. Jadi rambut saya ini yang putih ini akan berubah jadi hitam. Ya. Wajah saya yang mulai keriput ini akan berubah kenceng, nggak usah dipakai benang-benangan. Nggak usah, karena dikasih tubuh yang baru, ya. Jadi karena di sana kita tidak ingat anak istri dan sebagainya, mumpung di dunia ini kasihilah mereka. Amin. Jangan di dunia jek tukaran. Nanti kalau sudah mati kasih buah-buahan, wis percuma. Nggak ada yang bisa makan. Dan kalau dimakan paling saudara lari. Datang gitu. Orang yang matinya datang lalu makan buah-buahan. Terima kasih ya, kamu sudah ngasih buah, mau Melayu, saudara. Ada mayat yang hidup. Mungkin nganggapnya setan. Jadi mumpung masih ada kesempatan, kasihlah mereka. Agar supaya mereka hidup di dalam anugerah Bapa Yahweh. Ya. Lanjut, saudara. Orang kaya itu berteriak. Berarti dia tahu akan kepercayaan yang benar. Dia berteriaknya apa? Tolonglah Bapak Abraham. Loh, kok bisa ngerti namanya Abraham? Dari mana? Ya, saya yakin dia sudah meyakini bahwa itu Abraham. Berarti dia sudah tahu kepercayaan yang benar, tapi terbuai oleh kemewahan dan tidak peduli dengan orang lain. Dapat saudara bayangkan, lawang setetes air saja kok berguna, saudara. Bayangkan betapa besarnya nilai setetes air. Ya, betapa bahagianya, betapa luar biasanya. Disuruh menyejukkan lidahku dengan satu tetes air. Sudah tidak bisa, saudara. Makanya saudara yang suka ngasih saya es, oh pasti diberkati luar biasa. Karena saya suka dikasih es. Ya. Itu luar biasa, saudara. Karena apa? Karena memberi lebih dari setetes air. Lawang setetes air aja berguna kok. Nah, oleh karena itu sekali lagi, saudara, saya ingin agar jemaat Tuhan di tempat ini mengerti betul, paham betul pesan apa yang datang dari Samayim, pesan apa yang datang dari neraka, agar jangan kita masuk ke dalamnya. Orang kaya itu tidak pernah melakukan kejahatan. Kalau saudara melihat kejahatan apa yang dilakukan orang kaya itu, enggak ada. Tapi kenapa masuk neraka? Bukan karena kayanya, tapi ketidakpedulian orang lain yang berada di dekatnya.
itu sudah menjadi kejahatan bagi orang kaya itu. Oleh karena itu orang-orang yang ada di samping saudara, yang ada di sekitar saudara, perhatikanlah mereka. Mereka butuh mendapatkan uluran tangan saudara. Dan kita tahu hidup kita di dalam dunia ini juga tidak lama. Tapi bawalah mereka. Tidak ada keselamatan lain kecuali melalui nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Jadi hari ini saya tunjukkan pesan dari neraka dan pesan dari sorga agar saudara mengikuti firman Tuhan dan saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih, sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, agar supaya kami menjadi orang percaya ini lebih sungguh-sungguh lagi. Karena waktunya sudah sampai. Kami tidak ingin binasa ya Tuhan, tapi kami ingin memberitakan keselamatan kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Melalui nama Yeshua HaMashiach yang tidak bisa diragukan lagi keselamatannya. Kami bersyukur, kami sekarang tinggal cukup membenahi hidup kami dan kami akan menjadi orang yang bisa masuk ke Samayim, bukan mempermalukan Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Ya, kita dengar pengumuman. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Shavuot, pada hari Minggu 1 Juni 2025 pukul 6 sore dengan tema Berjalan dalam Torah Yahweh. Ibadah Minggu pagi tetap ada seperti biasa. Dalam rangka memperingati perayaan Shavuot, akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 15 Juni 2025 pukul 9 pagi sampai selesai. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Akan akhiri kebaktian kita, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan doa untuk doa penutup. Bapak Yahweh, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami ya Tuhan, agar kami sampai di rumah dengan selamat, dijauhkan dari kuasa kegelapan, sehingga kami sampai dengan kumpul kembali dengan keluarga. Kami mohon Bapa Yahweh, kirimlah malaikat-Mu untuk menjagai kami, sehingga kehidupan kami berkenan kepadamu. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atapair ufaruk atapesadeh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitnecha ufri atmat ka ufri fahem teka shikar alap PKWS terot soneka.
Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu, dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum Sarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata bawaika, ufaruk ata petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek olam. Besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes kile olam faed. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati selalu. Shalom. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.